Oke, saya sudah mulai rekod ya. Hari ini kita membahas mengenai transistor ya. Ya, transistor. Kita bahas mengenai transistor. Nah, ini nanti ilmu ini kepake terus Pak dalam analisis ya. Oh, gitu Pak ya. Ya, dalam analisis nyerpis motherboard ini kepake terus nih. Iya, iya. Kalau nggak paham di sini nanti belepotan nih. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Baik. Ini ada yang gabung Marvel, siapa Marvel ya? Bisa saya tahu namanya? Oh iya tuh, Marvel Komputama. Marvel Komputer. Ada suaranya. Kayaknya audionya nggak ada ya. Nggak ada mic. Ya nggak apa-apa. Simak aja ya. Baik. Wandi kemana? Wandi ada Wandi? Lagi cari kalkulator katanya Pak. Ya udah nanti nunggu dulu Wandi deh. Oke. Soalnya ini agak jelimet juga nih kalau nggak paham nih. Iya. Sudah cukup lah istirahat Bapak ya. Alhamdulillah. Yang pergi gathering kemarin. Pijit juga. Jalanan Jogja, Tasikmalaya sudah 18 jam kemarin macet. Oh iya ya. Iya. Betul. Jadi sampai pesertanya ada berapa banyak Pak? 600 Pak, lebih malah. 600 orang ya. Wow. Se-Indonesia. Iya. Nanti gathering ke-6 nanti saya informasikan di grup alumni. Jadi kalau ada yang mau ikut boleh. Oh gitu Pak ya. Bisa ketemu. Iya. Jadi nanti kan itu ada tambah relasi Pak kalau udah ikut gathering. Betul Pak. Itu tiap bulan ada Pak ya? Tiap tahun Pak. Tiap bulan boleh kita. Tiap tahun setahun sekali gitu. Iya, biasanya memang diagendakan setahun sekali. Itu istilahnya lebarannya para teknisi itu, teknisi laptop se-Indonesia. Iya ya. Iyalah. Mana nih? Si Wandi. Wandi. Wah, kemana kalkulatornya itu? Dipinjam temen yang ini. Ya, maksud saya bisa benar-benar paham gitu loh Pak. Soalnya menyimak ketika live dengan memperhatikan rekaman video itu beda gitu. Kalau live bisa langsung interaksi. Iya betul. Ini transistor ini saya rasa untuk yang bentuk biasa, bukannya untuk laptop, sama di semua saya cara kerjanya Pak ya? Sama Pak, sama. Hanya dia beda itu aja, beda unitnya aja gitu ya. Beda bentuk gitu ya. Beda bentuk. Iya, ada basis kolektor, ada emitornya. Iya. Kalau di elektronika yang umum-umum itu biasanya kakinya 3, terus kakinya panjang gitu loh, tembus ke bawah motherboardnya. Iya. PCB-nya tembus ke bawah. Biasanya kalau elektronika yang umum itu kan cuma 1 lapis gitu Pak, tembus ke bawah. Gitu. Jadi komponennya di lapis atas doang. Oh iya. Kalau motherboard kan beda. Iya. Buat laptop kan beda. Oke, Pak Wandi udah datang tuh. Nah, Wandi udah masuk ya? Sorry Pak. Oke. Silakan. Persiapan kalkulatornya udah, persiapan mental, terus pura-pura bahagia aja ya. Bisa tagihan, perusahaan utang taruh dulu ya, biar kita ya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan komponen yang namanya transistor. Ini adalah komponen yang ke-7 ya.
Komponen yang ketujuh itu namanya transistor. Transistor. Udah mau selesai nih bab komponen elektronika. Nanti setelah transistor tinggal IC. Nah, kodenya adalah key gitu. Ini kodenya. Ya, dulu Pak Jason pernah nanya ini yang key ini apa gitu. Ini saya jawab sekarang. Iya. Transistor ya. Oke, Pak. Ya. Nah, kalau Anda ketemu kode PKey ya. PKey. Nah, ini juga transistor gitu. Cuma ada penambahan P-nya aja. Yang menjadikan kode dasarnya adalah key-nya gitu. Nah, transistor ini ada dua jenis. Jenis yang pertama namanya BJT, yang kedua namanya MOSFET gitu ya. Oke. Nah, dan jenis BJT itu ada dua tipe, Pak. Yang pertama NPN, yang kedua PNP. Di mana NPN ini mempunyai simbol seperti ini. Jadi panah emitornya ini adalah panah emitor. Panah emitornya membelakangi basis ya. Jadi B ini basis. Ya. E itu emitor. C itu kolektor. Gitu. Kolektor. Ya. Nah, pertanyaannya apa itu basis, apa itu kolektor, dan apa itu emitor begitu ya. Saya jelaskan bahwa transistor ini adalah komponen elektronika yang fungsinya sebagai saklar otomatis. Jadi seperti ini di dalamnya, saklar gitu ya. Ketika belum aktif dia terbuka gitu Pak ya. Ketika belum aktif dia terbuka. Ketika dia aktif dia nyambung gitu kan. Nah, begitu Pak. Dan ini bisa di sini bisa menjadi emitor, di sini bisa jadi kolektor gitu. Atau kebalikannya bisa, tergantung daripada simbolnya. Contoh, misalkan simbolnya seperti ini. Nah, ini simbolnya misalnya seperti ini. Ya. Kalau ini panahnya seperti ini, ya. Nah, panahnya seperti ini. Berarti kaki emitornya yang ini, Pak. Emitor, kolektor, gitu. Ya, ini juga sama. Ini berarti apa namanya? Basisnya ini gitu, sebelah sini. Ini basis. Basis adalah ini basis, ini emitor. Jadi lihat panahnya. Yang ada panahnya berarti emitornya gitu. Oh, kalau panah emitor Pak ya? Ya. Berarti lihat skematik berarti Pak ya? Gimana? Berarti lihat skematik berarti Pak ya? Iya, di skematik. Di skematik. Berarti kalau seperti ini di dalam skema, yang akan dihubungkan adalah kaki ini dengan kaki ini gitu. Gitu. Ya. Kaki emitor dan kolektor. Kalau basis itu nilai penentu. Nah, sifat daripada apa namanya? Transistor yang jenis BJT tipenya NPN itu mempunyai sifat aktif high. Artinya dia akan aktif atau terhubung antara kaki emitor dan kolektor jika apa nilai PBN-nya lebih besar sama dengan positif 2 volt begitu. Ini adalah syarat aktifnya dan ada rumusnya. Rumusnya adalah PBE. Ada di itu ya, di modul ada rumus PBE. PBE itu PBE sama dengan volt basis. Betul kan? Volt basis ya dikurangi emitor. Volt emitor, artinya tegangan basis dikurangi tegangan emitor. Gitu. Contoh. Kalau saya menggambar, misalkan seperti ini, Pak. Ini saya contohkan gambar yang NPN ya, yang apa panahnya membelakangi basis gitu.
Iya. Ini. Nah, ini ke ground. Emitor. Yang ini ke groundnya. Nah, groundnya pakai ini panah. Kalau seandainya di sini ada 3 volt, ya, di sini ada 3 volt. Di kolektornya, Pak. Ya, berarti ini kolektor ya. Iya, iya. Nah, di basisnya ada 3 volt. Basisnya ada 3 volt, begitu. Iya. Ini emitornya berapa volt di sini? Emitornya terhubung ke ground. 3 basis. Emitornya bernilai 0 volt karena terhubung ke ground, gitu, ya. Setiap kaki komponen yang terhubung ke ground pasti tidak ada tegangan. Berarti 0. Berarti 0. Ya. Nah, kalau dengan posisi seperti ini, di sini ada 3 volt basisnya dan emitornya 0 volt, kira-kira PBE-nya berapa? Nilai PBE-nya. PBE sama 3. 3 dikurangi 0, begitu kan? Iya. Betul ya? Ya. Nah, nilainya PBE-nya 3 volt itu pasti 3 3. Nah, kalau nilai PBE-nya 3 volt, ini memenuhi syarat nggak? Memenuhi. Besar Memenuhi, dari kan? atau sama dengan 2. Oke, karena lebih daripada 2 volt, begitu kan? Nah, ini memenuhi syaratnya. Kalau memenuhi syarat, berarti kaki ini dengan kaki ini terhubung. Jadi kaki ini ibarat saklar. Seperti itu. Nah, ini kan seperti ini, saklar. Tek, jadi terhubung. Ya. Terhubung. Ya, kalau memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak akan terhubung. Nah, pola transistor seperti ini biasanya dipakai dalam discharge atau rangkaian pembuang tegangan. Jadi bisa mematikan laptop. Yang awalnya di sini ada 3 volt, ketika ini aktif menjadi 0 volt, maka laptopnya jadi mati, begitu, Pak. Karena terhubung ke ground, begitu. Jadi prosesnya. Nah, ketika laptopnya hidup di sini 0 volt, gitu. Awalnya di sini 0 volt. 0 volt. Nah, ketika user memerintahkan shutdown, maka 3 volt ini dikirim oleh IC microcontroller 3 volt di sini, maka di sini terhubung ke ground, begitu. Maka laptopnya jadi mati, begitu, Pak. Itu cara kerjanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Di sini? Masih ngambang, Pak. Gimana? Masih ngambang, Pak. Masih ngambang. Kita ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan, Pak, dia kira-kira voltnya minus? Ada. Ya. Kalau minus nanti beda lagi ceritanya nih. Ini ada yang minus. Oh, beda cerita. Ini yang gitu. Iya. Sama dengan ada ini beda. Ini untuk PNP, aktifnya sifatnya aktif low, artinya dia akan aktif ketika bernilai lebih rendah, begitu. Oke, biasanya kalau misalkan dia bermasalah itu, apa itu, Pak, kira-kira? Apakah dia sampai meletus apa istilah itu, atau retak dia atau gimana gitu? Kalau transistor walaupun short jarang retak sih, Pak, tapi kalau memang harusnya sangat luar biasa, dia bisa kebakar jadi arang. Oh, kebakar, langsung gosong gitu, Pak, ya? Gosong. Iya. Oke. Tapi jarang terjadi itu sampai gosong gitu. Iya ya. Oke, Pak Wandi bisa dengar suara saya? Jadi transistor itu ibarat saklar, atau kalau di dalam air itu stop keran. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Wah, di sini kencang di sini. Bentar, Pak. Ini ada yang wajib nih. Ganggu aja nih. Bentar.
Ya, resikonya kalau kantor dekat rumah kayak gini Pak, disusul-susul sama anak. Kalau saya di rumah tuh ya. Ngintip-ngintip. Oke, lanjut ya Pak ya. Oke. Jadi Iya, gini, ya lanjut Pak. Pak Wandi tahu stop keran air? Tahu Pak. Yang di rumah kan ada keran Nah. tuh. Nah, Mm. keran itu kan ada syaratnya kalau pengen aktif ya. Artinya Mm, pedalnya, gagangnya harus diputar gitu loh. Bentar, Benar. ya. Nah, ada gagang yang harus diputar ke kanan, ada juga yang ke kiri gitu loh. Gini, Kalau iya. yang diputar ke kanan itu ibaratnya yang aktif high begitu. Kalau yang diputarnya ke kiri ke negatif berarti aktif low begitu Pak bedanya. Ketika saklarnya aktif maka listriknya mengalir. Fungsinya kan gitu. Iya, Fungsinya adalah saklar otomatis mempunyai fungsi untuk mengalirkan listrik begitu loh. Itu apa namanya? Transistor ya. Hanya untuk aktifnya itu dia memiliki syarat begitu Pak. Dan basis adalah nilai penentu aktif dan tidaknya sebuah transistor begitu. Ya. Oke. Nanti tambah paham kita lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya ada yang tipe PNP, yang ini PNP ya. Kepanjangannya positif negatif positif, kalau NPN negatif positif negatif. Nah, yang bedanya adalah kalau PNP panah emitornya menghadap ke basis begitu di dalam simbolnya. Panah emitor menghadap ke basis ya. Ini bedanya, kalau ini membelakangi, yang ini menghadap. Sifat aktifnya aktif low ya. Aktif low itu syarat aktifnya adalah PBE lebih kecil sama dengan negatif 2 volt. Contoh nih. Kalau misalkan di kolektornya ini aja lah, yang ini ya, yang ini aja lah, kolektor ini, kolektor, yang ini basisnya umpamanya 9 volt, basis 9 volt, ya, emitornya 19 volt, nah ini fungsinya untuk menyeberangkan 19 volt, gitu. Kira-kira ini terpenuhi enggak? Kurang 19. Ya. Yang ini panahnya saya ganti ya. Saya robah aja nih. Saya hapus dulu. Bentar. Ini umpamanya yang ini nih. Set. Ya. Kalau ini kan menghadap basis ya. Iya, Pak. Panahnya. Nah, ini menghadap basis seperti ini panahnya. Nah, ini panahnya menghadap basis. Jika di sini misalkan dapat tegangan 19 volt, ya, 19 volt dari adaptor. Nah, ini supaya nyebrang ke sini gimana caranya gitu kan? Pakai transistor, begitu, ya. Pakai transistor. Misalkan di sini kita beri tegangan 9,5 volt. Berapa PBE-nya? Nilai PBE-nya. Ini emitornya sebelah sini. Jadi ini akan menyeberangkan dari emitor ke kolektor gitu, ya. Minus 9,5, Pak. Nah, berarti negatif 9,5. Iya. Terusnya dimasukin aja, Pak. PBE sama dengan P basis gitu, ya. Dikurangi. P basis dikurangi P emitor. P itu volt atau tegangan. Iya. Ya, berarti 9,5 dikurangi 19. Nah, dikurangi 19. 19. Betul kan? Nah, sehingga nilainya negatif 9,5. Negatif 9,5 ya. Oke.
Kira-kira terpenuhi nggak syarat kerjanya? Terpenuhi, Pak. Nah, kalau terpenuhi, maka saklarnya akan aktif gitu loh. Yang ini tuh ibarat saklar nih seperti ini di dalamnya. Ini saklarnya Terhubung aktif ya. tuh, terhubung truk gitu. Terhubung ya. Iya. Nah, kalau belum aktif kan gini, terbuka. Kalau dia Iya. ketika aktif dia akan tertutup truk. Nah, terhubung dia begitu, Pak. Iya, iya. Ya. Tapi kalau dia saat aktifnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan terhubung, Pak. Diam aja dia gitu. Ya, tidak akan aktif Iya, iya. saklarnya. Iya. Ini contohnya gitu, Pak. Ya. Cara kerjanya seperti itu. Terus kalau di skematik nih, contoh lagi ya. Eh untuk transistor MOSFET. MOSFET ini istilahnya beda istilah saja, Pak. Tapi cara kerjanya sama. Sama-sama sebagai saklar gitu. Cuma istilahnya beda. Kalau MOSFET ya tipenya ada N channel dan P channel. N channel itu mempunyai sifat aktif high ya, dan istilahnya beda. Kalau di BJT istilahnya basis, kalau di MOSFET itu istilahnya gate. Makanya ini G. Iya. Ya, G itu gate ya. D ini adalah drain, S ini adalah source gitu. Nah, di mana saklarnya adalah drain dan source begitu. Yang akan dihubungkan itu adalah kaki drain dan kaki source-nya. Iya. Syarat aktifnya adalah aktif high ya. Di mana VGS lebih besar sama dengan positif 2 volt. Nah, ini contohnya nih. Jika misalkan drain ini misalkan ini mengalirkan tegangan standby 3 volt ya. 3 volt. Dan gate ini ada tegangan 15 volt. Kira-kira terpenuhi nggak syarat aktifnya, Pak? Di short ini belum ada tegangan, Pak. Justru ini adalah nanti dari drain ke short ini akan terhubung dan mengalir begitu, ya. Ini adalah salah satu transistor yang dipakai di rangkaian PS gitu. Akan mengalirkan 3 volt standby ke 3 volt suspend. Habis pertama ketika tombol power ditekan. Gitu. Sebelum ditekan di sini adalah 0 volt, Pak. Di sini 0 volt. Nah, ketika ditekan maka 15 voltnya hadir di sini gitu. Gitu loh, untuk mengaktifkan ini karena ini ada sifatnya aktif high. Nah, kira-kira ini rumusnya adalah VGS sama dengan volt. Get dikurangi volt. Source. Ya. Source. Oke. Berapa VGS-nya? Volt gate-nya berapa? 15. 15, ya. Dikurangi 0 gitu karena memang belum ada tekanan. Iya, 15. 15 volt begitu. Kalaupun nanti berarti kan ini sudah terpenuhi ya. 15 volt. Nilai VGS-nya adalah positif 15 volt. Ini terpenuhi kan? Nah, kalau terpenuhi maka kaki drain dan kaki source ini menjadi terhubung. Jadi ini di dalamnya saklar, Pak. Dari drain ke source, begitu, Pak. Ini drain dan source itu saklar di dalamnya. Nah, awalnya seperti ini, ketika aktif dia langsung kontak truk begitu. Ya. Truk gitu. Kalau saatnya tidak terpenuhi, maka dia tidak akan kontak, Pak, tidak akan terhubung begitu. Ini begitu ya, terpenuhi saatnya maka terhubung. Truk begitu, Pak. Ini bentuk dari fisiknya sama, Pak ya?
Fisiknya sama, transistor itu ada yang kaki 3, ada yang kaki 6, ada yang kaki 8. Yang penting kita tahu kodenya Ki. Kodenya Ki gitu ya. Ya, untuk menentukan ini adalah BJT ataupun MOSFET, termasuk Iya, tipenya harus dilihat daripada simbolnya pada skematik begitu. Maka Pada penting skematik. sekali pemahaman simbol ini. Ya, betul. Oke. Oh, gitu. Kalau kita nggak paham simbol, kita tidak bisa menentukan ini adalah MOSFET atau ini adalah BJT gitu, Pak. BJT. Ya. Jadi MOSFET berarti transistor ya? Ya, transistor. Kita hapus dulu. Nah, kita ketahui aja kalau MOSFET N-channel yang punya sifat aktif high, ini panahnya justru menghadap ke gate. Kalau ini kan kebalikannya, ini kan membelakangi. Ya, kalau di BJT membelakangi panahnya. Kalau ini menghadap gitu. Ya, menghadap gate. Ini aktif high. Oke. Ya. Dilanjut bisa? Lanjut Pak. Ya. Oke, kita akan memberikan contoh cara kerja MOSFET P-channel ya. P-channel yang punya sifat active low. Active low itu syarat aktifnya adalah PGS lebih kecil sama dengan negatif 2 volt. Kita langsung saja ke skema. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini PQ38 ini adalah MOSFET P-channel yang punya sifat active high. Betul nggak? Ini panahnya membelakangi gate. Ini gate-nya, kaki 4 itu sebagai gate. Oh. Benar? Nah, panah ini kan ke sini menghadapnya berarti S-nya gitu ya. Iya. Di sini berarti drain. Fungsi daripada PQ38 ini adalah untuk menyeberangkan listrik dari source ke drain begitu, dari kaki 1 2 3 ke kaki 5 6 7 8 gitu. Ya. Nah, di sini adalah PA2. PA2 itu adalah power adaptor. Dari adaptor itu tegangannya 19 volt. 19 volt. Tuh. Nah, ketika ini belum aktif PQ38, maka 19 volt ini belum bisa nyebrang ke sini, Pak. Gitu. Ya. Ini penting sekali. Kalau paham di sini, banyak kasus laptop mati total gara-gara ini nggak nyebrang gitu. Ya. Di rangkaian separator 19 volt. Nah, sehingga insinyur skema berpikir dia bagaimana karena ini dipasangnya P-channel ya active low, maka menggunakan pola rangkaian divider ini gitu loh untuk menurunkan tegangan. Ya. Gitu kan? Ya, ini kan resistor divider nih. Listrik nggak mau lewat ke sini gitu kan karena sifat dari kapasitor itu menahan listrik DC dan menahan listrik AC. Maka karena ini listriknya DC nggak bisa lewat ke sini, maka mau nggak mau dia harus lewat resistor dari resistor divider. Ya. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah di skema ini tidak terhitung tidak dimunculkan ini harus berapa volt di sini di gate-nya. Berarti kita harus tahu bagaimana cara menghitung divider begitu, Pak. Di mana di sini sebagai RA dan yang atas sebagai RB-nya. Ya. Ini RB-nya. Gitu, ya. Masih ingat cara menghitung divider? Masih, Pak. RA per RA tambah RB. Oke. RA ya. Ini nanti kalau kita langsung hilang nanti langsung diundang lagi ya. Iya, Pak. Kalau waktunya keburu habis diulang. Nah, ini RA tambah RB. RB ya, gitu. Dikali 19 kali fin. Dikali fin. Nah, finnya ini adalah 19 volt ya. Ya, 19 volt. 19 volt karena dari sini sumbernya gitu. Ini adalah. Iya, Jadi berapa ini? Jadi 220 di 440 tak 220 0,4 ya, Pak. 440 ya, langsung aja ya. Ya, 220 ya betul, 440. Betul kan? Ya, Pak.
Ya, dikali 19 ya. Kali 19. Betul. Oke, berapa nilainya nih? Ini berarti 1/2. 9,5 lah, Pak. Betul. Betul nggak, Dik? 9,5 volt, Pak. 9,5. Volt. Betul ya? 9,5 Iya. volt. Ya, ini Ah. hasilnya 9,5 volt. Berarti di sini 9,5 5. volt. Betul. Nah, kalau di sini 9,5 volt, berapa nilai PGS-nya? PGS ya, PGS. Berarti tinggal dikurangi aja. 9,5 dikurangi 5 19. kurang. Oh. Ini S-nya kan 19 nih. Iya. Nah. Tuh. Minus 9,5. Ya, berarti nilai PGS-nya negatif 9,5. 5. Terpenuhi nggak syarat aktifnya? Minus Lebih besar saya terpenuhi. Lebih kecil ya. Lebih kecil, Pak ya? Ya, negatif. minusnya apa ya? Yang P channel lebih kecil daripada negatif Kecil. 2 volt. 2. 2 volt. Kalau Ya. terpenuhi, maka kaki ini dengan kaki ini terhubung. Truk gitu ya. Ini ibaratnya saklar nih. Seperti ini, saklar. Kalau sudah terpenuhi, maka saklar ini akan terhubung truk seperti ini. Nah, di dalamnya seperti ini, Pak. Iya. Gitu, Pak. Kalau terhubung dia langsung nempel, truk, maka listriknya mengalir. Gitu. Iya. Jadi sering mati total di situ laptop, permasalahan banyak permasalahan di sini, Pak. 95% bisa sobek, Pak, kalau gara-gara rangkaian ini rusak. Oh, gitu ya. Sangat mudah ini. Oke, kita lanjut ya. Nanti Ya, oke. kita Oh, lanjutkan. sudah 40 menit, Pak, yang Ya, kita lanjutkan dulu. Saya open dulu ini. Nanti kita bahas lanjutannya. oke.